Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah salatu wassalamu ala asrafil anbiya'illah sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyillah amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke Habib alam Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunain Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada orang tua saya tercinta yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, yang saya cintai dan yang saya hormati kepada para sahabat-sahabat saya, Kang Juli, Ustaz Ahmad, serta Ustaz Abbas yang selalu mendampingi dakwah saya. Kemarin mereka alhamdulillah sekarang bisa hadir pada sebentar Kang Juli dan Ahmad, bahkan Kang Nurdin juga sempat juga bareng untuk bertiga. Namun biiznillah dengan izin Allah malam hari ini mereka hadir walaupun belum sempurna, namun ini memberikan suatu motivasi buat kita semua bahwa sakit itu bukan alasan untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung berada di tempat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat beruntung sekali. Kita masih bisa mengucapkan zikir, bisa mengucapkan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita harus berzikir? Kenapa sih kita harus bersalawat? Agar hati kita bersih, hati kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita ini terobati. Karena apa? Semua ada di sini semua. Kita berprasangkaan buruk sama orang lain, kita ngomongin orang lain, hati kita ujung ria sama orang lain adanya di dalam hati. Makanya hati kita ini perlu yang namanya harus dibersihkan. Kalau kata handphone itu apa namanya? Apa namanya di dalam handphone? Aplikasi yang bisa menghapus semua apa? Virus, antivirus, ya, antivirus, karena semua ada di dalam hati. Kalau kita enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita enggak bersolawat kepada Rasulullah, mengingat semua akhlak Rasulullah dalam hati kita, maka hati kita akan selalu gundah. Yang ada melihat orang senang, kita benci. Melihat orang bahagia, kita sebel. Hati kita ini selalu rusak. Karena apa? Semuanya ada di dalam hati. Kalau kita dibiasakan berzikir kepada Allah, dibiasakan hati kita ini mendekatkan diri kepada Allah, maka hati kita ini mungkin selalu berprasangkaan baik sama orang, gak pernah usil sama kesalahan orang lain. Karena apa? Hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita baik karena di dalam hati kita baik. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita baca salawat. Kita ingat akhlak-akhlak beliau. Kita tanamkan dalam hati kita jiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kita ini akan bersih semua. Akan bersih. Ayo rekan-rekan semua, kita sedikit demi sedikit, kita fahami apa arti makna zikir kita ini. Bahkan Syekhuna
sering menjelaskan. Beliau, jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di luar lisan cuma lisan aja, maka zikir kita itu sia-sia. Zikir kita sia-sia. Zikir kita itu harus masuk ke dalam hati kita, dan tubuh kita ini harus bisa merasakannya semua. Tulang iga kita semua berzikir, rasakan sama diri kita semua. Jangan pada saat kita berzikir pikiran kita kemana-mana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pikirannya lagi di luar, pikirannya lagi kemana-mana. Jangan. Ayo sisihkan dalam 24 jam ini, dekatkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang 24 jam ini. Karena apa? Kita ini hidup hanya sementara, ngontrak. Kita ngontrak di dunia ini. Dunia ini bukan milik kita semua. Dalam nafsu kita semua, ya Allah, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin ini. Ya Allah, saya ingin istri yang cantik, yang solehah, yang kaya raya, yang mobilnya banyak, supaya saya gak usaha, ya Allah. Itu nafsu. Semuanya nafsu. Kalau kita diminta untuk di dunia semuanya, itu semuanya nafsu. Karena apa? Itu untuk sementara, nggak selamanya. Kayak seperti ini handphone ini pasti rusak, pasti rusak. Belinya baru, bahkan pakai kardus, dilapis lagi sampai baru, sama sekali baru, belum ada yang menyentuh dan belum ada yang pakai. Tapi kelamaan ini akan hancur. Pertama, speakernya gak jelas, kemudian kameranya ngeblur, kemudian lagi sinyalnya gak jelas. Udah gitu jatuh retak, ya, jatuh retak, hancur, ya. Ini nggak akan selamanya mulus. Handphone ini nggak selamanya ya bagus. Handphone ini akan hancur dan akan termakan sama zaman, ya. Nanti setelah handphone ini ada lagi handphone yang lain, ada lagi handphone yang lain yang lebih canggih daripada handphone yang kita miliki. Begitu juga kehidupan kita. Awal kita dilahirkan secara suci. Kullu mauludu yuladu 'alal fitrah. Semua makhluk yang dilahirkan ke dunia ini, termasuk manusia, anak Adam, dilahirkan secara suci, gak punya dosa. Kemudian dididik, dikasih makan, disusui, terus diisi seperti handphone, dikasih memori, ya, terus di-download aplikasi, seperti itu, diarahkan. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ya, kita dididik, diajarkan oleh orang tua kita dengan baik, dikasih makan, setelah dikasih makan didoain, disuruh tidur, sudah tidur kita dijagai. Begitu juga handphone, sama. Kita kasih aplikasi, kemudian setiap hari kita lihat, ya. Bahkan kalau ada yang megang, jangan, ini handphone saya. Seperti itu.
Tapi ini nggak selamanya, ini akan hancur. Begitu juga kehidupan kita, kita nggak selamanya. Ya, kita bakal kembali kepada Allah. Jadi kita jangan sombong di dunia ini. Mentang-mentang kita masih bisa bernafas, mentang-mentang kita masih masih bisa berjalan, masih bisa naik motor, ya mentang-mentang wajah kita ganteng, kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang ada di tubuh kita ini milik Allah. Kalau Allah ambil, luar biasa. Ya, coba sahabat kita, abang-abang kita ini kemarin diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma sebentar, luar biasa. Cuma sebentar, itu kenikmatan diambil sebentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau selamanya, ya luar biasa. Alhamdulillah, ya abang-abang kita ini menjadikan contoh motivasi bagi kita bahwa sakit itu bukan jadi alasan kita untuk bertemu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan semua kita tanamkan pada diri kita. Ya, jangan sampai kita ini 24 jam ini dengan sia-sia. Dari pagi tidur, bangun setengah 6, mandi, makan, main, terus tidur lagi, bangun jam 9. Ini 24 jam sia-sia. Allah berikan waktu 24 jam sia-sia begitu saja, gak ada artinya buat kita. Kita ketinggalan sama orang lain. Orang lain sudah ke mana, ke surga, udah kemana, kita masih di bawah, masih di dunia. Ayo rekan-rekan semua, kita harus punya manajemen masa depan. Misalkan ba'da salat subuh ngapain? Setelah misalkan baca suratul Yasin, setelah baca surat Yasin, mandi. Setelah mandi, lakukan pekerjaan yang sekolah yang kerja. Setelah kerja istirahat. Ngapain itu istirahat? Ternyata ada waktu sholat, kita kerjakan sholat. Ingat sama Allah, berzikir. 11, sempatnya 3, minimal 3. Jangan sampai enggak. Ya, seperti itu. Dilanjut pulang kerja, jangan langsung tidur. Jangan, karena asar itu adalah waktu yang dinantikan oleh para malaikat. Makanya kita jangan sampai tidur di waktu asar. Makanya orang tua dulu jangan tidur. Kalau asar jangan tidur, itu nanti akan jadi penyakit. Padahal itu penyakit yang luar biasa, ketinggalan segalanya. Ya, penuh dengan keberkahan waktu asar itu. Terus ba'da maghrib sampai ba'da isya ngapain kita? Jangan sampai ketinggalan. Ya. Mungkin insyaallah nanti dilanjut sama guru kita. Insyaallah untuk kajian kita lanjutkan nanti malam Jumat, karena saya tadi datang buru-buru nggak bawa kitab. Ya insyaallah nanti disampaikan oleh guru kita, walaupun beliau sibuk luar biasa menyempatkan diri untuk datang ke majlis kita ini. Kita doakan mudah-mudahan Habib Abdurrahman Al-Qadri diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah selalu berkahkan rezekinya, dan Allah selalu mudahkan segala urusannya. Karena beliau luar biasa, sekarang sedang berjalan, insyaallah akan membangun majelis ta'lim, yang mana mungkin rekan-rekan kemarin sempat mengambil kuponnya ya. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini habis. Ya, tetap berjuang, kita sama-sama berjuang, karena di situ ada doa, di situ ada pikiran, di situ ada tenaga,
dan di situ ada harta. Kita pilih, ya, tetap doa itu terus, kita doa terus dan doa dan terus kita doain guru kita, karena luar biasa suka damai ini ada seorang zuriyah daripada Sayyidina Muhammad SAW tinggal. Kita bersyukur kepada ya beliau mau tinggal di wilayah kita ini. Kita bersyukur, ya, jangan sampai kita sia-siakan beliau. Dan beliau amanah tadi sore kepada rekan-rekan tim Muhadharah, besok diharapkan hadir semua, ya, tim Muhadharah dan rekan-rekan jamaah semua. Besok pengajian bulanan, pembukaan pengajian bulanan di band beliau yang beralamat di Kampung Pulau RW 10 di Gang Rodan, insyaallah akan dihadiri oleh guru-guru besar Al-Habib Ainul Yakin, Al-Habib Zaki, Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asgal, dan Al-Habib Roki Wafaki. Tuh, insyaallah besok kita akan hadir bersama-sama di bandnya beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada tim Muhadharah dari Al-Istiqomah, besok diharapkan hadir semua karena ini amanah beliau. Ya, ini kita sama-sama bantu perjuangan beliau. Mudah-mudahan suatu saat nanti di yaumul qiyamah guru kita kenal dengan diri kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita. Untuk itu kepada Habib Abdul Rahman Al-Qadi, Sallallahu Alaihi Muhammad.